Assalamualaikum, Assalamualaikum. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis HIV pasien sehat dan aritmia yang akan disusun oleh saya sendiri, Rizky Chandra, dan dengan NIM 20524 dengan mata kuliah sistem biomedis. Kemudian eh, kita akan masuk ke agenda yaitu adalah introduksi dari HIV sendiri, sinopsis profesi, data profesi, kemudian dilanjut dengan clinical analysis, kemudian summary, dan dilanjut dengan referensi. Nah, PRV itu merupakan sebuah fasilitas variabilitas detak jantung atau pemodelan saat jumlah waktu detak jantung ini dengan sedikit berfluktuasi. Variasinya sangat kecil, yaitu menambah atau mengurangi sepersekian detik di antara ketukan. Jadi, fluktuasi ini tidak akan terdeteksi kecuali dengan perangkat khusus. Jadi, variabilitas detak jantung ada pada individu yang sehat, dan itu pun masih dapat menunjukkan adanya masalah kesehatan, termasuk kondisi jantung dan masalah mental. Kemudian HRV itu merupakan tingkat fluktuasi pada interval antara detak jantung. Jadi mencerminkan tentang keteraturan detak jantung meliputi keteraturan yang lebih besar jika menggunakan HRV. Kemudian keteraturan detak jantung ini juga berasal dari sejumlah angka di mana sama dengan waktu yang berlalu antara detak jantung yang berurutan. Mereka akan diberi nama yaitu R atau R yang dibuat dalam satu detik, yaitu milisecond. Interval M diperoleh dari EKG atau plethysmogram. Nah, kita masuk ke materi pendekatan dalam kalkulasi HRV. Kalau nanti kita memiliki HRV parameter, yaitu terdiri dari RR atau interval antara dua jantung, kemudian adalah NN, kemudian adalah SDNN atau standar deviasi dari semua interval NN, di mana menggambarkan median variabilitas yang terbagi terdiri bagian bebas simpatik dan parasimpatis. Kemudian SDNN merupakan standar deviasi antara rentang interval NN untuk semua periode 5 menit dari seluruh rekaman. Dilanjut dengan RMSTT merupakan akar kuadrat dari kuadrat akar-akar dari sejumlah semua perbedaan interval NN. Kemudian SDNN merupakan standar deviasi dari internal NN normal rata-rata untuk periode 5 menit sampai rekaman 24 jam. Kemudian SD adalah standar deviasi perbedaan antara interval NN secara berturut-turut. Kemudian PNA 50 merupakan persentase interval berurutan yang berbeda lebih dari 50 second atau yang lebih tinggi menunjukkan peningkatan aktivitas parasimpatis. Kemudian yang N50 adalah jumlah pasangan internal NN berturut-turut yang berbeda dari 50 second di seluruh rekaman. Kemudian karakteristik dari jantung normal ini adalah iramanya bersifat asinus ya. Dari yang saya ambil ini karena tidak dimiliki R dan S sinyal ini merupakan tiga sinyal ini dengan klasifikasi junction rhythm. Jadi tidak ada red maupun axis yang menentukan arah kerusakan jantung dan tidak dapat dinilai karena tidak terlihat red satu dari AFV. Kemudian jantung tidak mengalami aritmia dan beradiantulia dikarenakan gelombang tidak dapat dinilai. Selain itu tidak mengalami iskemik dan infark karena tidak ada sulit elevasi S1, depresi maupun infarkt. Untuk mengkalkulasikan interval ini, maka dengan membagi 300 dengan 5 kotak atau petak kemudian diperoleh nilainya 60, ya dapat disimpulkan pada jantung masuk ke jalan normal. Sedangkan untuk aritmia itu tidak memiliki namanya sinus, namun dan gelombang ini diikuti oleh IRS. Jadi tidak dapat sama kayak tadi, tidak dapat dikalkulasikan, kemudian aksisnya itu atau rata dari garis listrik jantung itu tidak dapat dikalkulasikan karena tidak terlihat LED1 dan IV. Kemudian mengalami hipertrofi atrium yang terdapat juga ultral. Satu juga mengalami aritmia yang supraventrikular takikardi. Setelah itu tidak mengalami brandiantulia dan tidak ada iskemik maupun infark. Untuk mengkalkulasikannya itu dengan membagi 300 dengan 4 kotak atau peta diperoleh dengan nilai 75 yang dapat disimpulkan bahwa detak jantung masih terbilang normal. Kemudian untuk melakukan processing ini kita akan menggunakan bahasa Python. Jadi saya merancang program tersebut untuk menganalisis data HRV yang terdiri beberapa parameter yang disebutkan di slide. Kemudian nanti menggunakan Python versi 3,9, saya menggunakan library yang disesuaikan dengan parameter yang akan dikalkulasikan. Seperti contoh matplotlib dan HRV analysis. Kemudian nanti kita akan menganalisis bahwa program itu saat berjalan akan menampilkan sinyal yaitu dari ceki sinyal dan normal. Jadi ini merupakan representasi dari program yang sudah dijalankan dengan input sampel dari Visionet. Saya mengambil dua data jatuh normal dan aritmia. Untuk jatuh yang normal, iramanya itu masih bersifat sinusoidal, dikarenakan sinyal itu tidak diikuti oleh RSQ. Kemudian hal tersebut juga sama dengan yang tidak normal ya. Jadi merupakan representasi dari program yang sudah dijalankan. Jadi mengambil sampel dari jadi untuk yang dari tidak normal ini kurang lebih sama dengan yang
pada dari Visionet. Jadi bisa dibilang data itu memiliki kesamaan yang bisa dibilang akurasinya 80 hingga 85%. Kemudian program yang saya jalankan ini diperoleh beberapa data yang dipresentasikan dalam grafik. Grafiknya itu adalah dua parameter yang meliputi ECG dan RPX. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pemodelan ini memiliki posisi yang tepat dalam metode kalkulasi interval RR yang ada di dalam EKG. Yang dia digunakan juga menjadi penentu keberhasilan, yaitu jika piranti mengalami kendala dengan keakuratan, maka akan mempengaruhi analisis parameter yang dijabarkan sebelumnya. Kemudian hal tersebut juga akan melibatkan nilai rata RR jadi nggak dapat divalidasi dari deteksi RPX yang asli. Secara sistematis, jika terdapat kesalahan dalam deteksi RPX, maka akan mempengaruhi interval RR. Sinyal pada elektrokardiogram memiliki posisi sinyal sinusoidal yang sangat akurat terutama pada kondisi tertentu, di mana jantung mengalami perlambatan atau percepatan secara tiba-tiba yang akan mengaruhi semua parameter termasuk interval RR dan peaks. Kemudian untuk plot point kernel adalah representasi dari geometris yang memungkinkan bahwa identifikasi visual keberadaan keberadaan HRV non linear. Dalam plot point care, lebar S1 mencerminkan aktivitas parasimpatis dan panjang S2 mencerminkan fungsi simpatik. Plotnya itu nanti akan mengevaluasi visual aktivitas simpatovagal. Nanti seperti bentuk torpedo atau dengan kipas dan menentukan atau dalam bentuk yang lebih kompleks lagi. Jadi akan digabung dengan SD1 maupun SD2. Nah, nanti akan berlanjut dalam artian kita dapat mendeteksi perubahan nanti secara simpatis melalui perubahan bentuk pada plot, terutama pada saat posisi miring ya. Karena nanti dari plot ini akan dibuat grafik linear, yaitu kita menarik garis dari nol ini hingga jarak yang ditentukan. Nah, untuk pemantauan dinamis yang lebih baik ini, rekan dimemerlukan ukuran visual aktivitas sistem secara otomatis secara kuantitatif dan kualitatif. Untuk keluarannya nanti akan diperoleh dari beberapa parameter ya. Parameter yang diperoleh ini nanti akan saya rangkum jadi sebuah tabel ya ini. Jadi tabelnya itu adalah jantung normal, nilainya NNI, rata dari NNI, SDNN, SDSD, NN50, rata dari heart rate, dan CVSD. Itu untuk jantung normal dan untuk jantung aritmia akan kurang lebih seperti ini. Jadi saya akan tampilkan 8 parameter yang dalam artian menurut saya ini penting. Jadi saya akan masukkan nilai dari hasil sampel yang ada di Visionet. Tuh, kemudian pengambilan data yang saya ambil ini akan bersifat kualitatif, yaitu mengambil dari jurnal artikel seperti akademik, Self-Guide, Script, dan buku-buku online. Jadi beberapa teori yang saya ambil dari jurnal tersebut. Kemudian untuk secara kuantitatif saya menggunakan penyedia seperti Visionet, kemudian membuat program menggunakan bahasa Python. Jadi bahasa Python menggunakan model matematika. Kemudian untuk secara kesimpulan ya, dengan akses frekuensi aritmia berbeda ini dimungkinkan untuk mengidentifikasi jenis paling umum yang ada dalam kumpulan data. Informasi inilah nanti membantu dalam mengambil prevalensi dan distribusi aritmia dan populasi janin. Kemudian pada perbandingan sinyal ini akan mulai kita dapat melihat perbedaan yang signifikan. Perbandingan tersebut akan meliputi variasi rata-rata, standar deviasi, atau parameter statistik lainnya. Kemudian menunjukkan karakteristik juga berbeda dalam sinyal EKG yang terkaitan dengan aritmia yang membantu dalam identifikasi dan diagnosisnya. Dan pola sinyal ini seperti histogram, scatter plot, maupun point care dapat memberikan wawasan tentang pola dan distribusi sinyal EKG dalam kasus normal maupun aritmia. Nah, di sini saya juga menggunakan referensi yang berkaitan dengan hal tersebut ya. Saya menggunakan referensi ini untuk menunjang dalam membuat sebuah PowerPoint presentasi dari dan sekaligus jadi bahan dari jurnal saya. Jadi untuk yang bisa saya sampaikan bahwa sayangilah jantung dari Anda sendiri sebelum menyayangi orang lain. Sekian dari saya. Bila ada saya salah kata mohon maaf terlalu cepat dalam menyampaikan beberapa aspirasi saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.